Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tutorial pendaftaran BPPDB online SMA Negeri 1 Menteng Selatan melalui jalur afirmasi. Dimana jalur afirmasi adalah jalur yang diperuntukkan khusus untuk siswa-siswi dari keluarga yang kurang mampu dan memiliki kartu Indonesia Pintar. Dimana untuk tahun ini dan tahun sebelumnya sama, bahwa kuota pendaftaran untuk jalur afirmasi di SMA Negeri 1 Menteng Selatan hanya 15%. Meskipun 15%, ini bisa dimanfaatkan untuk siswa-siswi calon peserta didik SMA Negeri 1 Menteng Selatan yang memiliki kartu Indonesia Pintar. Nah, tahapan-tahapan pendaftarannya nanti memang pada akhirnya diminta untuk mengisi formulir online yang akan dimuat di website SMA Negeri 1 Menteng Selatan. Tapi sebelum ke sana perlu ada beberapa persiapan berkas dan data yang itu untuk mempermudah nanti saat pendaftaran di formulir atau di situs website SMA Negeri 1 Menteng Selatan. Nah, data-data apa sih diperlukan? Yang diperlukan data-datanya adalah sebagai berikut. Ada sekitar 20 berkas dan data yang diperlukan untuk pendaftaran BPDB online jalur afirmasi, di mana ada dua hal pokok, yaitu data calon peserta didik dan data orang tua calon peserta didik. Jadi yang untuk calon peserta didik, data yang diperlukan adalah nama calon peserta didiknya, dan nama ini diupayakan nama yang benar-benar sama dengan nama yang ada di ijazah atau SKL, sama dengan di kartu keluarga, dan sama dengan di akta kelahiran. Misalnya namanya Rabiatul, ya Rabiatul begitu, tidak boleh ada kurang satu huruf pun sedikit pun. Kemudian jenis kelamin juga diperlukan datanya. Jadi data-data ini nanti formatnya nanti akan Bapak share di grup. Kemudian nanti kalian bisa isi masing-masing sesuai keperluan. Jadi 20 data nanti ini dibikin dulu, kemudian baru nanti waktu mendaftar tidak perlu buka sana sini, tidak perlu buka kartu keluarga dan sebagainya, langsung bisa melakukan pendaftaran. Itu yang kedua tadi, jenis kelamin ya. Kemudian yang ketiga adalah NISN, nomor induk siswa, nomor dari siswa nasional. Ini diperoleh bisa dari SKL atau surat keterangan lulus, atau dari rapot juga ada. Jadi silakan cek sana nanti, setelah dapat kemudian dimasukkan ke dalam data seperti ini, supaya nanti ketika waktu mendaftar tidak usah mencari-cari sekali lagi. Kemudian yang keempat adalah alamat rumah. Alamat rumah yang diperlukan adalah jalan, kemudian RT, RW, kelurahan, kemudian kecamatan dan kabupaten. Ini bisa diperoleh dari dari kartu keluarga, karena kartu keluarga itu memuat semua tadi itu ya, memuat mulai dari nama jalannya, RT RW-nya, kelurahannya apa, kecamatan apa, kabupaten apa. Yang di atas di sini ya, posisinya di atas kartu keluarga di sana lengkap sekali. Jadi silakan ambil nanti dari sana, jangan ngambil dari yang lain. Misalnya cuma berkira-kira, saya ini kira-kiranya tinggal Jalan Muhammad Ilmi, saya ini kira-kiranya tinggal di RT ini, nggak boleh begitu. Tapi pastikan benar data itu dari kakak, karena nanti data itu akan diverifikasi oleh tim verifikasi dari panitia. Kalau datamu nggak sesuai, nanti bisa jadi kamu malah nggak lolos seleksi di BPDB tahun ini ya. Jadi pastikan itu dari data dari kartu keluarga yang kamu punya ya. Kemudian yang kelima adalah tempat lahir. Misalnya yang sering disebut misalnya tempat tanggal lahir. Nah, tempatnya itu di mana? Misalnya tempatnya di Kota Waringin Timur, ya tulis Kota Waringin Timur sesuai dengan berkas yang kalian punya dari kakak. Misalnya lahir di mana kamu, di kabupatennya atau tempatnya ya, misalnya lahir di Pesawang atau lahir di Pemadu misalnya, atau di di seberang sana di Satiruk misalnya. Jadi silahkan disesuaikan dengan keperluan tadi, sesuai dengan data yang ada. Misalnya di akta kelahiran kamu lahirnya di Kota Waringin Timur, ya tulis Kota Waringin Timur. Ingat ya, jangan sampai berbeda, karena data itu nanti akan kami verifikasi. Kalau tidak sesuai dengan berkas yang kalian mau lampirkan nanti, maka bisa jadi kamu bermasalah nanti di dalam pendaftarannya.
Kemudian tanggal lahirnya mana, misalnya 1 Januari 2008 misalnya, ini contoh saja ya. Kemudian nomor HP-nya, pastikan nomor HP yang aktif ya, jangan nomor HP yang abal-abal yang tidak bisa dihubungi, karena nanti bisa jadi kalau ada masalah pendaftaran nanti bisa dihubungi misalnya ya, supaya kemudian nanti bisa mendaftar ulang atau ada solusi lain. Kemudian alamat email ini juga diperlukan, dan ini benar-benar email aktif ya, yang bisa dibuka, yang kalian punya passwordnya, tahu passwordnya ya. Kenapa? Karena nanti bukti pendaftaran BPDB ini akan dikirimkan ke email ya, akan dikirimkan ke email pengirim ya. Jadi dan jangan sampai kemudian sudah dikirim ke email tapi kalian nggak bisa buka emailnya. Jadi tolong ya, pastikan alamat akun emailnya adalah akun yang bisa kalian buka, kalian punya atau tahu password akun emailnya. Kemudian yang ke-9 adalah sekolah asal. Saya pikir paham aja nih ya, sekolah asal dari SMP mana kalian kemarin sekolah, tahun lulusnya juga demikian, tahun 2023 misalnya. Kemudian yang terpenting adalah jarak rumah ke SMA. Artinya rumah tuh begini ya, jarak dari rumah di jalan di KK itu ya sampai ke SMA tuh berapa kilo. Nah, ini tidak bisa kira-kira dan nggak boleh kira-kira, ini harus menggunakan aplikasi Google Map. Jadi kita buka Google Map untuk mencari ini ya, Google Map. Nah, di sana kita mencari tujuannya ya, kita tunggu sebentar, kita cari tujuannya. Misalnya ini tujuannya, nah ini ya, tujuannya adalah SMA Negeri 1 Mentai Selatan. Kita klik di sini, kemudian dari lokasi kita, misalnya kita tinggal di tadi ya, Jalan Muhammad Ilmi misalnya, Muhammad Ilmi. Nah, Jalan Muhammad Ilmi Jaya Kelapa ya, tujuannya dari sana. Nah, berapa jarak dari Muhammad Ilmi ke sekolah SMA Selatan? Nah, terdata di sini jelas, ini udah nih, jaraknya adalah 3,8 km ya, 3,8 km. Itulah nanti yang dimasukkan di data yang kalian ini. Jadi sebelum nanti masuk ke form online-nya, nanti bisa tahu, oh jarak dari rumahku di Jalan Muhammad Ilmi ke SMA 1 MHS itu adalah 3,8 km. Nah, catat situ 3 km sesuai dengan Google Map. Jangan kira-kira ya, kira-kira kayaknya ini saya ini dekat aja, nggak boleh begitu ya. Kemudian yang kedua adalah tanggal mendaftarannya kapan. Misalnya kalian mendaftar tanggal 26 hari Senin ya, tanggal 26. Kalau kalian daftar hari Selasa tanggal 28 ya, tanggal 28. Kalau tanggal 3 Juli ya 3 Juli, tulis begitu ya, 3 Juli tahun 2023. Kemudian data yang selanjutnya adalah nomor KK. Nah, nomor KK itu ya dari KK, nomor kartu keluarga maksudnya kan. Kartu keluarga itu di bagian atas itu ada nama, ada nomornya. Jadi ada tulisan kartu keluarga, di bawah itu ada nomor. Nah, nomor itulah yang dimasukkan ke data nanti ke formulir pendaftaran. Misalnya 6211 atau 62 berapakah begitu misalnya. Silakan dicatat, kemudian dibikin masuk ke form seperti ini. Nanti ketika Anda waktu daftar online tidak usah buka-buka, tidak harus buka-buka lagi kartu keluarganya karena sudah kalian bikin catatannya. Kemudian tanggal KK itu yang mana sih ya? Tanggal kartu keluarga itulah tanggal yang ada di bawah kartu keluarga. Di bagian paling bawah di sini itu ada namanya tanggal kartu keluarga di bawah sini. Kenapa ini diperlukan? Karena ada syarat dari pendaftaran kali ini bahwa KK itu harus berusia 1 tahun dari masa pendaftaran sekarang. Jadi kalau baru kemarin diperbaiki ya itu nggak masuk ya, nanti ada syarat yang lain yang diperlukan ketika ternyata usia dari kakaknya itu masih muda, baru kemarin dirubah Pak, baru bulan kemarin misalnya. Intinya di bawah tadi ya nomor kakaknya. Kemudian setelah nomor kakak itu berkas kakaknya. Jadi kalian harus ini ya, harus benar-benar men-scan ini. Yang di-scan itu adalah kartu keluarga asli ya, bukan fotokopian ya. Tandanya asli itu ya, misalnya warnanya biru seperti ini, kemudian ada stempel yang di bawah itu stempelnya asli, kelihatan berwarna ya, bukan yang fotokopian. Ini scan dengan aplikasi Cam Scanner juga bisa ya, kemudian nanti disimpan dengan baik. Ini nanti akan diupload atau diunggah di formulir pendaftaran. Kemudian kartu keluarga berkas tadi ya, berkartu keluarga yang nomor ini
nomor 15. Kemudian selanjutnya nomor 16 adalah nomor KIP ya. Nomor KIP itu dapat dilihat di kartu KIP, kartu Indonesia Pintarnya ya. Nah ini di kartu di sini ini ada nomornya, silakan nanti dicek, ada nomornya, biasanya ada beberapa digit saja, nggak banyak ya. Jadi nomor itu kalian ambil, kemudian kita dicatat, kemudian nanti ketika saat pendaftaran kalian gunakan kartu itu. Kemudian nomor 16 adalah nomor 17 maksudnya adalah nama di KIP, nama di kartu Indonesia Pintar. Tadi ada namanya siapa di sini ya. Kalau namanya Rabiatul ya terus Rabiatul begitu, sesuai dengan nama yang ada. Kemudian setelah nama, nah berkas KIP-nya, nanti dipersiapkan benar-benar ini, di scan ya, minimal seperti inilah ya, minimal seperti ini, di scan, kemudian pastikan jelas tulisannya, jangan sampai buram dan sebagainya. Ini kan buram, kenapa? Karena ini memang ini tidak untuk publikasi, jadi hanya sekedar contoh saja. Kemudian yang terakhir masalah berkas keperluan siswa ini adalah berkas ijazah. Jadi ijazah atau SKL itu di scan. Nah, seperti apa sih namanya SKL itu? Seperti ini SKL, surat keterangan lulus tuh. Ada tulisan surat keterangan lulus, ada nomornya, kemudian nanti ada pilihannya, ada namanya, ada tempat tanggal lahirnya, ada nama orang tua, nomor induk dan sebagainya. Dan yang terpenting adalah ada nilai-nilainya di sini. Itu namanya SKL itu ya, nanti di scan, kemudian nanti diunggah. Ini dipersiapkan baik-baiklah begitu, jangan sampai tidak disiapkan. Ya itu ya. Kemudian data orang tua yang diperlukan adalah nama ayah, pekerjaan ayah, pendidikan terakhir ayah, nama ibu, pekerjaan ibu, pendidikan terakhir ibu, dan nomor HP dari orang tua. Ini bebas mau nomor HP bapaknya kah, nomor HP ibunya, silakan, yang penting aktif ya. Dan pastikan nama ayah itu benar, tidak salah huruf dan sebagainya, nama ibu juga benar, tidak salah huruf dan sebagainya. Kayak itu ya. Jadi ini 20 berkas yang diperlukan untuk mendaftar jalur afirmasi. Setelah ini semua terkumpul, nanti baru kemudian masuk ke situs atau website PPDB online, yang nanti kita bisa menemukan formulir pendaftaran secara online yang harus diisi. Baik, setelah data-data yang diperlukan untuk pendaftaran PPDB online jalur afirmasi ini lengkap, sudah ada 20 data dan berkas yang diperlukan sudah terpenuhi, bisa langsung kemudian masuk ke situs SMA. Nanti ada link website, nanti akan dibagikan di grup, jadi nanti akan diarahkan ke sana, nanti klik saja, kemudian nanti akan masuk. Situsnya adalah, alamat situsnya adalah SMA N1 Menteng Selatan, SMA N1 Menteng Selatan.sce.id. Setelah dibuka nanti akan muncul seperti ini berandanya ya. Beranda website SMA N1 Menteng Selatan adalah seperti ini. Nah, kemudian di bagian atas itu ada garis 3, itulah yang diklik. Kemudian di sana banyak pilihan. Karena kita mau mendaftar PPDB online, maka kita klik PPDB online 2023. Kita klik, nah kemudian di sana ada 3 pilihan lagi. Ada informasi PPDB, ada pendaftaran PPDB, dan ada pengumuman PPDB. Kita klik yang tengah. Nah, pendaftaran PPDB. Kita memasuki jalur apa? Pendaftaran sini ada 2 jalur yang dibuka, jalur afirmasi dan jalur zonasi. Sekali lagi, jadi jalur afirmasi ini hanya 15%, sementara jalur zonasi itu 50 hingga 70% dari kuota yang akan diterima. Jadi sebenarnya kecil sekali afirmasi ini, maka disarankan sebenarnya kalau masih tinggal di wilayah zona SMA 1 Menteng Selatan, yaitu Menteng Selatan, Teluk Sampit, dan Pulau Hanaut, lebih baik mendaftar lewat zonasi. Tapi sekiranya memang tidak di wilayah itu, mungkin dari luar, silakan lewat afirmasi, karena kalau lewat zonasi nggak bisa. Misalnya dari MHU misalnya Menteng Utara, itu tidak bisa mendaftar ke SMA 1 Menteng Selatan lewat jalur zonasi, tapi harus lewat jalur afirmasi. Tapi nah, caranya bagaimana kalau afirmasi? Tinggal klik ini ya, pilih di atas ini, klik, kemudian nanti akan diarahkan kepada, nah di bagian bawah, scroll ke bawah, ada formulir PPDB jalur afirmasi.
Ya, disinilah nanti diklik nanti akan masuk ke formulir pendaftarannya. Kita klik. Nah, ini akan muncul begini. Formulir afirmasi PPDB online SMS atau MHS. Silakan isi dengan huruf kapital, ya, huruf besar, bukan huruf kecil. Nah, di sini tadi ya, nama tanda didik, jenis kelamin, tadi sudah kita siapkan tadi itu. Semua data nanti dimasukkan ke dimasukkan ke formulir pendaftar online tadi itu. Oke, kita mulai dari ini misalnya, dari nama. Misalnya namanya tadi adalah Rabiatul Adawiyah, Rabiatul gitu aja ya. Rabiatul. Nama Rabiatul, kemudian jenis kelamin perempuan, NSN-nya kita kira-kira aja, intinya SSN itu jumlahnya adalah 20 digit. Misalnya ini Bapak kira-kira aja ya, atau sembarang. Misalnya 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, itu 10 digit. Kemudian kita ke alamat rumah, misalnya alamat jalannya adalah Jalan Muhammad Ilmi tadi, Muhammad Ilmi. Kemudian RT-nya 002 001 007 misalnya. Kelurahannya adalah Jaya Kelapa. Jaya Kelapa, kita ketik Jaya Kelapa. Kemudian kecamatannya Matahari Selatan, kita pilih. Kemudian kalau sudah terisi semuanya, kita bisa beralih ke halaman selanjutnya. Kita ke berikutnya, klik berikutnya, maka akan muncul data diperlukan lain, misalnya tempat lahir. Si Rabiatul tadi, data yang Bapak susun tadi, Rabiatul itu lahirnya di Kota Waringin Timur tempatnya. Kita ketik, kita singkat saja ya, adalah Kotim misalnya begitu. Kotim, tanggal lahirnya misalnya tahun 2008. Misalnya bulan bulan Juni ya, tanggal 1 Juni tahun 2008 ya. Sudah masuk. Yang isi lagi nomor WA ini ya juga nomor WA yang aktif ya, sekali lagi ya, yang bisa nanti bisa dihubungi kalau ada apa-apa ya, misalnya ada salah daftar, kakaknya salah sebagainya misalnya. Kita masukkan misalnya begini. Nah, gitu saja. Nah, kalau begitu kemudian asalnya misalnya dari MTSN 2 Kotim misalnya. Kotim huruf besar, Kotim. MTSN. Kemudian tahun lulus tahun 2013 misalnya, karena baru kemarin lulusnya, 2023 maksudnya. Kemudian nah ini jarak tadi, ini jarak yang kita ambil dari Google Map tadi. Google Map tadi kita memperoleh bahwa jarak dari Muhammad Ilmi, rumah kalian, rumah si Rabiatul ini ke SMA adalah 3,8 km di bawah ini ya, 3,8 km. Maka kita masukkan itu 3,8 km. Di sini nulisnya 3.8 gitu ya, 3.8 ya. Tanggal perantaranya misalnya kalian daftar tanggal 27 misalnya, hari Selasanya 27 Juni ya. Kemudian nomor kakak tadi ingat ya, nomor kakak itu diambil dari kartu keluarganya ya, dari kartu keluarga yang diperoleh ini ya. Nah, dari paling atas di sini ini ada kartu keluarga, nomornya disitulah ya. Dan tadi kita sudah pakai data yang ada di sini, sudah dimasukkan nomor keluarganya,
Ya, kita masukkan lagi ke situs formulir pendaftaran. Anggaplah saja di sini 6211 56700. Nah, gitu misalnya. Tanggal kartu keluarga misalnya tadi tahun 2022 misalnya tanggal ini 22 Juni misalnya ya. Nah, kemudian diminta upload, selanjutnya adalah upload KK ya. Tinggal tambahkan file, kemudian jelajah, kita cari di file. Nah, di file kemudian kita cari kartu keluarga. Mana ya kartu keluarga? Kalian hafal ya, pastikan ya. Nah, kartu keluarga kita masukkan, maka dia langsung masuk ke form. Nah, kemudian nomor KIP itu misalnya begitu ya, karena nomor itu unik memang ya. Nama di KIP tadi Rabiatul, kemudian upload file KIP ya. File KIP-nya kita upload file KIP-nya. Ini. Nah, sudah terupload, kemudian upload file berkas ijazah atau SKL. Ijazah atau SKL kita upload. Cari di file ijazah atau SKL. Nah, ini dia langsung input. Nah, sudah terkirim berkas ini. Kita cek lagi apa yang masih ada yang kosong. Kalau tidak ada berarti sudah lengkap. Kemudian kita berikutnya, oh, nomor HP ini belum nih. Nah, ternyata ada yang ketinggalan. Nomor HP-nya misalnya 0877. Nah, misalnya begitu. Lanjutkan. Masih ada banyak masalah misalnya. Nah, tidak ada. Selanjutnya adalah data orang tua ya. Nah, ini data orang tua. Identitas orang tua calon peserta didik. Misalnya nama ayahnya tadi adalah Muhammad ya. Muhammad, kemudian pekerjaan Allah adalah PNS, kemudian pendidikan terakhir adalah S1 atau sarjana ya. Kemudian nama ibu ada di Aisyah, kemudian pekerjaan ibu adalah ibu rumah tangga, rumah tangga. Kemudian pendidikan terakhir ibu adalah SMA tadi, SMA. Kemudian nomor HP. Nah, ini nomor orang tua tuh serah nanti bapak atau ibu, terserah aja ya. 08 ini. Nah, gitu. Nah, ini sudah selesai ya. Tinggal nanti kalau mau ngecek ya tinggal kembali di samping sini, kembali kalau ngecek. Kalau tidak langsung kita kirim. Nah, kita kirim, tunggu sebentar. Nah, di akhir langsung gini, ada tulisan selamat, Anda telah melakukan pendaftaran peserta didik baru SMN 1 Menteng Selatan tahun pelajaran 2023-2024 jalur afirmasi. Silakan buka email yang Anda gunakan untuk mendaftar. Nah, kita disuruh membuka email untuk melihat atau mendownload bukti pendaftaran. Nah, sekarang kita buka emailnya. Kita buka email kita di Gmail yang biasa kita pakai. Ingat ya, tadi Bapak mendaftar pakai Marsudi 1924, berarti kita pakai itu ya, kita pakai email yang itu. Nah, di sini, nah ini sudah ada muncul di sini tuh bukti pendaftaran ini ya, ada buktinya di sini nih, sudah muncul, tinggal diklik. Nah, di sini ada lampirannya nih. Setelah dinyatakan lolos, silakan cetak atau print untuk melengkapi berkas. Kita klik di sini, kita akan menemukan itu, menemukan file PDF bukti
kita telah mendaftar secara online. Kita buka. Nah, ini dia bukti pendaftaran online-nya. Sudah ada seperti ini. Tinggal nanti kemudian ini bisa di-download, kemudian di-print. Ya, jadi nanti kan ingat tadi ya, bahwa bukti pendaftaran itu dikirim ke email masing-masing pendaftar. Jadi pastikan emailnya aktif, kalau bisa dibuka. Ya tadi ya, sudah seperti itu berarti sudah selesai pendaftarannya. Sudah sampai masuk email segala tadi itu. Kemudian apalagi yang perlu dilakukan adalah kemudian melakukan cek, ya. Cek nanti bagaimana cara mengetahui keterima atau tidaknya itu nanti di situs atau website SMA S1 Mentaya Selatan nanti juga akan disajikan tadi, ya, disajikan. Sekali lagi kita buka webnya situs SMA S1 Mentaya Selatan, kemudian di atas itu ada tanda garis 3, diklik, kemudian kita masuk ke PPDB online, ya. Kemudian kita pilih pengumuman PPDB. Nah, di pengumuman ini nanti akan dibagi dua. Dari data sementara itu nanti tiap hari akan disajikan, bisa sore atau malam hari akan disajikan siapa-siapa saja yang sudah terverifikasi. Karena gini nanti ya, prosesnya itu adalah setelah kalian mendaftar nanti ada panitia itu akan memverifikasi kebenaran datamu. Misalnya kamu bilang kamu tinggal di jalan Parto Muksin misalnya, tapi ternyata kakakmu tuh nggak tinggal di situ, berarti nanti kan salah itu. Nanti bisa ditolak dan dikembalikan lagi berkasnya, kamu disuruh mengulangi lagi mendaftar. Seperti itu. Jadi nanti ada tim verifikasi yang memverifikasi itu. Ya, jadi nggak bisa ada bohong-bohong, itu nggak bisa. Ya. Ini kok alamat atau hasil dari Google Map kok dekat sekali, tapi kok kakaknya kok tinggalnya di Jaya Kelapa misalnya, itu nggak bener berarti kan namanya, nanti akan dicek. Karena terjadi seperti itu, kebohongan-kebohongan seperti itu nanti akan bisa jadi ditolak dan bahkan mungkin nggak diterima, tapi biasanya disuruh mendaftar ulang, ya. Data nanti muncul di sini nih, data sementara ini tiap hari, kecuali nanti tanggal 7, ya, tanggal 7 saat pengumuman lolos tidaknya, pengumuman akhir. Nah, di data akhir inilah nanti akan disajikan seluruh siswa yang diterima, calon siswa yang diterima di SMA Negeri 1 Mentaya Selatan sebagai calon peserta didik baru di SMA Negeri 1 Mentaya Selatan. Oke, jadi itu ya alur cerita dari bagaimana cara kita mendaftar PPDB online di SMA Negeri 1 Mentaya Selatan. Itu saja yang dapat kita bahas, yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan Bapak tunggu di SMA Negeri 1 Mentaya Selatan, dan kita bersama-sama meraih sukses bersama SMA Negeri 1 Mentaya Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.